Inilah pentingnya belajar Dhamma, karena dengan belajar Dhamma kita jadi tahu orientasi yang benar di dalam kehidupan ini ya. Kalau kita tidak belajar Dhamma, kita akan sering salah arah kan ya. Banyak manusia yang salah arah. Kenapa salah arah? Apakah mereka sengaja mengarahkan dirinya ke arah yang salah? Tidak. Mereka tidak tahu bahwa mereka berjalan menuju ke arah yang salah ya. Menurut mereka itu adalah arah yang benar, tetapi Buddhism mengatakan bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita senantiasa berjalan menghabiskan kehidupan kita hanya untuk mengejar keduniawian, maka ya tidak akan ada kedamaian dan kebahagiaan. Kedamaian dan kebahagiaan tidak akan Anda temukan kalau Anda berjalan keluar dari hati Anda. Kedamaian dan kebahagiaan hanya akan bisa kita temukan kalau kita berjalan ke dalam, masuk ke dalam hati kita. Dan inilah mengapa kedamaian kita tidak tergantung pada dunia luar. Ya, kedamaian itu ada di dalam hati kita. Ya. Inilah mengapa kalau kita mendengarkan Dhamma ya, hanya 2 jam di dalam 1 minggu akan membawa kita kembali ingat pada arah atau orientasi yang benar di dalam kehidupan kita. Dan fungsi dari guru adalah senantiasa mengingatkan, memotivasi Anda, menginspirasi Anda, menunjukkan Anda jalan yang benar di dalam kehidupan ini. Dunia ini tidak akan ada akhirnya. Kepuasan Anda yang Anda luapkan untuk mengejar dunia itu seperti kepuasan yang tidak pernah puas. Mendapat satu hal kemudian menginginkan hal yang lain. Ini seperti seseorang yang kehausan kemudian dia diberi air minum, mendapat air minumnya adalah air minum lautan yang mempunyai garam, intensitas garam yang cukup tinggi, air minum yang asin. Orang yang haus diberi air minum yang seperti itu, kehausannya tidak akan sembuh. Sebaliknya malah akan semakin haus. Dan demikian pula kalau kita mengejar keduniawian, tidak akan ada habisnya. Dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan kepada Anda ya. Oleh karena itu kalau Anda mengejar-ngejar dunia, ya Anda tidak akan puas, akan selalu ada ya alasan-alasan untuk mengejar keduniawian ini, tetapi itu tentu saja tidak benar ya. Nah, oleh karena itu belajar Dhamma, kembali lagi Anda harus bisa menangkap apa sih esensi atau manfaat dari belajar Dhamma ya. Seperti yang saya tulis di layar kali ini, topiknya adalah Manggala Sutta. Belajar Dhamma harus bisa membuat hati kita menjadi lembut. Paham? Ya, ini tujuan kita. Kalau Anda belajar Dhamma masih membuat hati Anda masih keras, berarti Anda masih keliru. Kita masih keliru belajar Dhamma ya. Jangan berpikir kalau kita lembut nanti kita diinjak-injak orang dong, harga diri kita diinjak-injak orang dong. Oh iya, nggak apa-apa, malah kita berterima kasih. Kalau harga diri kita diinjak-injak, kita berterima kasih. Inilah ujian kita ya nggak? Tes run. Saya diinjak-injak harga dirinya, masih bisa marah nggak? Masih bisa membalas dendam tidak? Oh, malah ujian kita harus berterima kasih ya. Kalau nggak ada orang yang menginjak-injak harga diri kita, lalu bagaimana kita tahu pelatihan kita sudah maju, sudah berkembang? Kalau semua orang di seluruh dunia ini bersikap manis kepada kita, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berkembang secara spiritual, sudah ada transformasi batin di dalam diri kita? Transformasi batin tolok ukurnya adalah daya tahan, kemampuan untuk menerima perbedaan. Kalau di Indonesia sekarang lagi ngetren kebinekaan, keberagaman, ya kan? Ya. Nah, tolok ukur kemajuan spiritual seseorang itu salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan dia untuk menerima keberagaman. Kalau Anda belajar Dhamma, belajar spiritual, masih membuat Anda hatinya kasar, keras, tidak mampu menerima perbedaan, maka Anda berada di luar jalur pencerahan ya. Karena seharusnya praktek-praktek spiritual apapun itu akan membuat kita menjadi lebih manusiawi ya, lebih manusiawi, menghargai manusia-manusia yang lain ya. Jadi kalau ajaran spiritual yang mempunyai orientasi atau tujuan akhirnya adalah kelahiran di surga, ajaran mereka tentu saja mengajarkan bahwa kelahiran di surga adalah efek dari kelembutan hati
hati yang lembut, hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh kewelas asihan. Kualitas hati yang seperti inilah yang secara alamiah itu akan bisa hidup di dalam surga. Tidak ada ceritanya orang yang suka marah-marah, suka berteriak-teriak di jalanan, hidupnya di surga. Anda bisa bayangkan nggak? Makhluk itu, sifat Anda saat ini, sifat kita saat ini, itu sesungguhnya adalah akumulasi, kumpulan dari sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Ini sifat Anda itu adalah kumpulan dari kebiasaan Anda. Nah, Anda bayangkan, seseorang yang mempunyai kebiasaan berteriak-teriak kemudian lahir di surga. Kira-kira surganya damai nggak kalau diisi orang-orang seperti ini? Jangan beranggapan enggak lah nanti kalau di surga saya nggak berteriak-teriak lagi. Nggak bisa, kebiasaan. Dikit-dikit berteriak, dikit-dikit berteriak. Kan nanti di surga itu kan mengganggu ketentraman surga kan. Nah kalau yang suka berteriak itu kalau by nature secara alamiah itu neraka. Kalau kita ke neraka itu orangnya di sana suka berteriak-teriak gitu loh, karena kebakaran kan. Ya, jadi Anda harus punya pandangan yang benar. Tidak ada ceritanya orang marah-marah, orang suka berteriak-teriak, menyakiti makhluk lain, penuh kebencian, penuh dendam, lahir di surga. Itu pandangan yang salah. Tidak akan ada ceritanya seperti itu. Kalau benar itu lahir di surga, saya memilih nggak mau lahir di surga. Bising. Berisik. Ya.